Sahabat Skolastika Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan bersama saya Frater Karol Suarez, CMF. Kini kita memasuki minggu ketiga Advent yang biasa disebut juga dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Karena itu bagaimana nih sahabat Skolastika Claretian? Semoga semuanya dalam keadaan sukacita ya. Nah, kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh salah seorang frater yang sangat ganteng dan juga senyumannya begitu manis, yakni Frater Giri Umpung CMF. Frater, bagaimana pada hari Minggu Sukacita ini? Sehat ya? Sehat dan ya, saya sangat sukacita. Ya, Minggu Sukacita harus sukacita dong. Benar. Nah, melihat kesanggupannya dari ungkapan Frater sehat dan juga yang sangat bersukacita pada hari Minggu ini, karena itu marilah kita membuka permenungan kita dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater Giri dan juga sahabat Skolastika Claretian, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan membuka permenungan kita dengan doa pembuka, bisakah Frater menceritakan kepada kami gambaran umum lah tentang bacaan yang baru saja kita dengarkan pada hari Minggu ini? Baik, Frater Karol, terima kasih atas kesempatannya untuk saya membagikan satu dua hal pada pagi hari ini, pada hari Minggu Sukacita, Minggu Advent yang ketiga ini. Pada hari ini kita diberikan satu bacaan yang sangat menarik, yaitu dari Injil Yohanes. Dan kita pada hari ini merenungkan sosok Yohanes Pembaptis, dan penginjil Yohanes menceritakan bahwa di sini Yohanes Pembaptis ini banyak diberikan pertanyaan oleh orang-orang Yahudi saat itu, dan juga ada orang-orang Farisi yang menanyakan siapa dia, apakah dia itu sungguh-sungguh Mesias atau apakah dia itu salah satu seorang nabi, misalnya seorang nabi Elia seperti itu. Tapi Yohanes Pembaptis di sini menjelaskan secara definitif dan secara jujur oleh penginjil Yohanes. Tadi dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu bukanlah Mesias, dia bukan terang, tapi dia itu orang yang mempersiapkan jalan bagi terang atau bagi Mesias itu, seperti itu. Jadi jawaban Yohanes bagaimana? Apakah dia Mesias atau bukan? Tentu saja
Tentu saja bukan. Tentu saja bukan, Tentu saja ya. bukan. Dia mengatakan aku bukanlah Mesias. Mesias. Itu Frater Karol. Tapi kalau begitu konsep Mesias sendiri itu apa? Kalau kita mau mendalami Mesias, mungkin Ya. Frater bisa menjelaskan sedikit. Benar-benar menarik sekali pertanyaan Frater Karol. Kalau mengenai konsep Mesias itu merupakan konsep yang sudah ada sejak Perjanjian Lama. Oh, sudah lama sekali berarti Benar. ya. Ya, benar. Tapi dalam Perjanjian Lama dulu itu konsep Mesias itu ditujukan kepada 3 sosok misalnya. Siapa Pertama saja? kepada seorang raja, Raja, yang kedua kepada nabi, nabi, dan juga yang ketiga itu kepada imam. ya kepada imam. Itu orang-orang yang diurapi. Iya. Misalnya kata Mesias itu artinya orang-orang yang diurapi. Dari bahasa apa tuh Mesias itu kalau mendengar? Mesias itu sebenarnya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Dan kata itu misalnya dari kata Ibrani itu Masiah. Masiah. Ya. Itu kata Masiah itu ditujukan untuk orang-orang yang diurapi. Nah, diurapi oleh siapa? Misalnya kan seorang raja, dia ketika mendapat sebuah jabatan, dalam pelantikannya itu dia akan diurapi oleh seorang nabi. Pada saat itu nabi yang mereka anggap sebagai utusan Allah seperti itu. Nah, kemudian konsep itu dibawa ke dalam Perjanjian Baru dan ketika dalam Perjanjian Baru itu orang Israel juga tetap menantikan seorang Mesias, orang yang diurapi. Tapi di sini mereka melihat bahwa apakah Yohanes itu adalah seorang Mesias? Tapi Yohanes mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias itu, tetapi ada orang lain. Orang lain itu siapa? Itu Yesus Kristus. Nah, Frater Karol tahu kata Yesus Kristus itu? Kalau Yesus kan seorang pribadi. Ya, pribadi, nama orang. Tapi kalau Kristus itu siapa? Nah, sebenarnya Kristus itu merupakan bahasa lain dari Mesias atau Masia tadi. Nah, kalau jadi Masia bahasa diambil dari bahasa apa, kata apa? Ya, kalau Masia tadi bahasa Ibrani kan. Nah, kalau kata Kristus itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu sudah sama, yaitu yang diurapi. Oh, ini pemahaman baru bagi saya nih, Frater. Nah, kalau yang diurapi di Perjanjian Lama dulu waktu itu seorang raja diurapi oleh seorang nabi. Tapi dalam Perjanjian Baru, Yesus itu ada istilahnya juga diurapi. Tapi siapa yang mengurapi dia? Nah, yang membedakan itu siapa tuh? Yang diurapi yang di sini Yesus adalah siapa yang mengurapi Yesus adalah Allah sendiri. Jadi bukan nabi atau siapa saja, tapi Yesus itu diurapi oleh Allah. Berarti kalau dengan demikian kita boleh katakan kalau memang Yesus itu diurapi oleh Allah sendiri, berarti dia itu adalah Allah dong. Iya, benar itu. Yesus adalah anak Allah dalam misalnya Injil Sinoptik juga Injil Markus. Misalnya dalam Injil Markus permulaan Injil Markus inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Begitu. Jadi itu yang membedakan bagaimana waktu Perjanjian Lama itu diurapi oleh manusia nabi, tapi dalam Perjanjian Baru itu yang diurapi adalah Allah, yang orang yang mengurapi itu adalah Allah sendiri ya, seperti itu. Yang mengurapi Yesus adalah Allah sendiri. Ya, begitu. Nah, kalau dengan demikian nih, Frater, pesan apa yang boleh kami dapat pada Minggu Sukacita ini? Ya, kalau belajar dari Yohanes Pembaptis tadi melalui konsep tentang Mesias. Ya, benar, Frater Karol. Kalau mungkin saya di sini ingin mengirimkan hal yang praktis saja, yang sederhana dan mungkin saja kita sudah mengenal hal itu ya. Kalau kita lihat tadi banyak orang yang menanyakan Yohanes Pembaptis itu siapa, apakah dia Mesias? Tapi Yohanes Pembaptis dia secara definitif, secara jujur dalam baca Injil tadi secara jujur bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia itu bukanlah Mesias. Dia perlu digarisbawahi, dia bukan adalah Mesias, bukanlah orang yang diurapi. Tapi ada orang lain yang akan datang nanti, yaitu adalah Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis itu hanya sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias itu. Nah, di sini kalau kita lihat ungkapan dari Yohanes Pembaptis itu, ungkapan kejujurannya, di sini mengungkapkan sebuah kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Karena kalau kita lihat dalam Injil itu banyak orang yang mengharapkan dia itulah yang Mesias, karena dia itu membaptis, tapi dia membaptis orang. Nah,
Yohanes Pembaptis mengatakan walaupun dia melakukan hal itu, dia bukan seorang Mesias. Dan hal ini mengungkapkan kerendahan hatinya. Jadi menurut refleksi saya di hari Minggu yang sukacita ini, sebuah kerendahan hati seseorang itu harus ditunjukkan di depan keinginan orang lain, di mana dia ingin dijadikan seseorang yang lebih tinggi, atau misalnya dalam konteks ini dia adalah seorang Mesias, tapi menjadi orang yang sadar diri, siapakah saya seperti itu, siapakah saya. Dan dalam konteks masa Advent, Minggu Sukacita yang ketiga ini, di tengah sukacita yang sangat besar, sebenarnya kita dapat merayakan hari raya sukacita ini dengan suatu kerendahan hati. Kita tidak harus bereforia bahwa ya kita harus merayakannya seperti apa, tapi ada satu hal yang paling penting adalah sebuah kerendahan hati, dan kita bisa meniru ini dari Yohanes Pembaptis. Ya, kira-kira seperti itulah, Brother Karol. Ya, terima kasih sekali Frater Giri yang sudah membagikan remah-remah sabda pada hari Minggu Advent yang ketiga ini, Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, di mana kami boleh belajar ya menjadi orang yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Sekali lagi terima kasih banyak Frater Giri yang sudah menemani kami. Karena itu, sahabat Skolastikat Claretian dan juga Frater Giri, marilah kita menutup permenungan kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater Giri pernah merasakan permen kan? Betapa manis, gurih, nikmat. Tetapi pasti ya? Ya, pasti. Apalagi di Manggarai juga banyak. Ya. Saya suka permen Mentos. Ya. Tapi di antara semua permen itu, permen apa yang paling manis nih, Frater Giri? Permen Sami.